Gharar itu bisa muncul dari motif, ya. Nah, mungkin di sini masuknya sudah ke motif. Jadi motif dia beli itu ada namanya tuh short term investment. Dia beli saham tuh bukan untuk investasi. Kan secara umum ya, saham core bisnisnya halal, ya, bagi hasilnya itu jelas, ya, terhindar dari riba dan lain-lain, kita beli. Ada unsur investasi di situ. Ya. Kemudian kita itu betul-betul memperhatikan keadaan keuangan dari perusahaan. Ya. Maka ini sah-sah saja. Tapi jika kita beli niatnya ini untung-untungan, maka dari motifnya ini sudah salah kita. Ya. Jadi pada akhirnya akan berakhir pada maisir, sudah untung-untungan sudah. Ya. Jadi seperti orang yang menebak, ya. Jadi hanya membaca grafik. Ya. Wah, ini saya jual sekarang, saya beli sekarang. Jadi motifnya ini yang kemudian diperhatikan kalau dalam situasi seperti ini. Ya. Jadi sudah nggak melihat real dari keadaan keuangan lagi, tapi sudah melihat dari nanti jadinya tuh jadi tebak-tebakan. Wah, ini trennya, ini tren jual, saya jual, ternyata rugi begitu ya. Saya beli, alhamdulillah untung. Nah, ini sudah tidak lagi didasarkan. Jadi dia tuh jadi hampir mirip dengan qimar tadi. Qimar itu gharar yang muncul dalam permainan. Kalau tadi ganjil genap kan, kalau ini grafik. Kalau ganjil genap kan, kalau lewat genap saya bayar, kalau lewat ganjil saya dibayar. Jadi kayak kita tuh menggantungkan sesuatu pada permainan. Ya, kalau ini kan menggantungkan sesuatu pada grafik, ya, tidak lagi pada sesuatu yang real begitu ya. Maka dikhawatirkan tuh sudah mengandung gharar yang kemudian sudah cukup besar ya. Untung-untungan juga itu. Mudah-mudahan. Jadi memang orang yang masuk ke situ rata-rata orang yang nggak mau repot terjun langsung di dalam transaksi yang real ya. Nah, udahlah, saya main ini aja. Nggak terlalu capek, hanya tebak-tebakan saja bisa untung. Nah, inilah motif yang kita hindari, Pak ya. Dan itu gharar yang sudah lebih modern ya. Tidak lagi bai al-hassa, mulamasa, sudah modern ini. Ghararnya sudah online ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Gharar, kalau gharar itu terlarang. Kalau gharar ini memang dia lebih ringan dari riba. Tapi kemudian jika kita tahu itu terlarang kita lakukan, kita termasuk melakukan dosa. Ya. Nah, apalagi jika kemudian, ya, karena nanti contoh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, itu memasukkan riswah ke dalam dosa besar. Ini kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, akbarul kabair. Dan ini kan terjadi dalam ranah muamalah ya, karena menimbulkan ketidakridaan. Gharar ini juga menimbulkan ketidakridaan juga. Tapi ya, dia termasuk dosa tapi tidak sampai kepada akbarul kabair ya. Artinya dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul ya. Maka jika sudah dipertegas oleh Rasul apa yang sudah Allah tetapkan, ini sudah termasuk dosa yang kemudian kita jauhi. Karena kata Allah itu fahal antum muntahun ya, kenapa kalian tidak berhenti ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hindari maka kalian akan untung.
Ini cara yang paling lembut yang Allah tutup dari ayat yang kemudian Allah sudah bilang itu perbuatan syaitan, ya, bahkan itu menjijikkan, ya, kalau dihindari kalian untung. Kita tuh sedang diajak berpikir oleh Allah, ya. Kalau dihindari kalian untung, berarti kalau masuk kalian rugi. Itu termasuk dosa. Tapi tidak sampai kepada dosa besar, ya, karena tidak disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan. Waalaikumsalam. Baik. 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 Jual beli ubi tanpa melihat ubinya. Pakai daun. Kalau daunnya bagus itu prediksinya bakal bagus. Karena sih kedua nggak mau repot Ustaz. Pokoknya ini nanti orang yang beli ambil sendiri dan baik. Hanya di permukaan. Apakah yang daunnya bagus selalu buahnya bagus? Ternyata daunnya bagus, di dalamnya buahnya kecil. Ternyata kena ulat atau busuk, jangan. Kalau penjualnya nggak mau repot, jangan. Antum nggak mau repot, antum bisa kena goror nanti. Mendingan dicabut, ya kan? Buahnya sudah dia ini jadi jelas. Ya. Siapa tahu Pak, ternyata bunganya jelek, ternyata di dalamnya bagus. Jadi ini termasuk goror ini, ya. Cuman memprediksi saja, nggak mau repot. Repotlah sedikit biar terhindar dari dosa, ya. Cabut aja. Kalau sudah dicabut jelas. Ya, oh buahnya bagus, alhamdulillah. Ya. Ini beli kucing dalam karung ini. Ya. Jadi kalau beli kucing dalam karung itu nggak jelas. Jadi goror ini ketidakjelasan pokoknya. Ya, jadi kalau antum menemukan ada orang yang nggak jelas, ya kan, udah bilang antum nih goror ini, nggak jelas ini. Ya, pokoknya yang remang-remang itu gorornya besar. Ya, termasuk warung remang-remang. Nggak jelas sudah tuh, ya. Yang satu tadi. Oh, memelihara kambing. Nanti kalau ada hasil bagi dua, ini goror atau tidak? Tidak. Ini kesepakatan, di mana mereka bersepakat nanti kalau dia ada anak kita bagi dua. Ini tidak goror. Nah, ini samalah kayak bapak ibu investasi mudharabah. Nanti kalau ada hasil kita bagi, ya. Seperti itu. Tapi memang harus ditentukan pembagiannya ini berapa. Kalau cuman bilang, kalau tadi kan bagi dua, jelas berarti kan. Tapi kalau dia bilang nanti kalau ada hasil anak kambing kita bagi, tanpa disebutkan persentasinya, ini bisa goror juga. Misalnya kambingnya melahirkan anak, ternyata anaknya ini ada 10. Kata yang punya, anak ngasih 1 doang ke antum. Lah, katanya bagi. Ya bagi, kan antum dapat nih 1, anak 9. Kira-kira kecewa nggak Pak? Kecewa.
Tuh bagaimana syariat itu mengajarkan agar kita tuh nggak ribut nantinya. Kalau dia nggak bilang, jadi dia bilang gini, nanti kalau lahir anak, kita bagi dua, berapapun bagi dua. Ini bagus Pak. Ternyata dia melahirkan 16 ekor anak, 99, 88. Jelas kan? Kalau ganjil, ya silahkan diatur nanti ya. Bagi 88, satu ekornya udahlah kita satein aja udah. Ya. Jelas. Jadi kalau bahasanya nanti melahirkan kita bagi dua, nah ini bagus. Tapi kalau bahasanya nih cuman bagi, goror juga ini nanti. Kalau tidak diperjelas, Bapak Ibu kerjasama investasi. Kalau tidak ditentukan besarannya di awal, ini bisa goror. Kita bagi hasil ya, oke bagi hasil. Tapi tidak disebutkan persentasinya berapa. Waktu untungnya 10 juta, yang punya modal ini dikasih hanya 1 juta. Yang menggunakan modal 9 juta, kata yang punya modal, loh kok antum, ya kan ana bilang kita bagi. Maksud ana ya bagi, antum 1, ana 9. Kira-kira kecewa nggak Pak? Makanya itu boleh, tapi diperjelas. Ya, harus diperjelas Pak. Masalah harga diperjelas, besarannya diperjelas. Kalau nggak jelas, ini goror nanti. Ya, harga misalnya, jual beli, berapa harganya? Udah, masalah harga mah kita kan sama, masjid Kuba juga. Biasa ngaji bareng subuh, antum jangan urusin masalah harga udah. Yang penting antum pakai dulu. Akhirnya berpisahlah mereka. Motornya dibawa. Dalam keadaan harga itu belum pasti. Goror ini. Kira-kira berakhir dengan kebencian enggak? Berakhir. Contoh. Yang beli, tadinya dia mau nawar 10 juta Pak. Tapi karena dibilang gampang, sudah pisah. Dalam bayangan dia ini gampang ini. Insya Allah nanti 8 pun laku. Waktu ditagih, tagihnya 12 juta. Kecewa nggak dia? Kecewa. Bilangnya gampang harganya, ternyata ditagihnya mahal. Tuh, gara-gara goror yang timbul dari harga. Maka sebisa mungkin di awal tuh jelas Pak, sejelas-jelasnya. Yang tidak jelas ini menimbulkan pertikaian di akhir. Jangan. Ya, maka boleh Pak, asalkan jelas ya. Seperti itu. Ya, kalau mungkin diperluas sedikit. Nah, tapi kalau itu jelas dari jumlah. Sekarang dari jenis kelamin misalkan. Kalau dia jantan, dan saya kalau dia betina buat si pengasuh. Nah, selama ini misalkan ada pertemuan juga bahwa ini nanti kita nggak tentu juga apakah ini masuk goror juga. Baik. Kalau jantan buat antum, kalau betina buat anak. Memang ada kayak begitu. Kalau jantan buat dia, betina buat. Gimana kalau betina semua ternyata? Kalau jantan semua, mendingan jangan pakai jantan betina, sudah sama rata semua. Bahaya ini, ya kan? Kalau ternyata betina semua, rugi nggak? Rugi Pak. Ya, seperti itu. Jadi mendingan jangan pakai jenis kelamin Pak. Nanti bisa untung-untungan di sini. Ya, rata aja. Ya. Ini bahaya ini. Bisa menyerupai ganjil genap nanti. Ya. Saya tuh masih ingat tuh Pak, ganjil genap tuh ternyata yang di Jakarta ini sudah ada dari dulu Pak. Ya, ganjil genap, masya Allah. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi?